Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani Pohan, MPM 19140120, Prodi PGSD 6C. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan hasil makalah yang berjudul Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Secara garis besar, adanya ketertiban itu dipenuhi oleh adanya peraturan, tata tertib, ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan tata tertib ini dalam kaidah atau norma yang tertuang posisinya di dalam masyarakat sebagai norma hukum. Dengan adanya tatanan norma tersebut, maka posisi yang paling ditekankan adalah norma hukum. Meskipun norma lain tidak kalah penting, namun perannya dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan tertib sosial. Negara menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur masyarakat dengan peraturan-peraturan itu untuk mempunyai sanksi hukum yang bersifatnya memaksa. Artinya, apabila peraturan itu sampai dilanggar, maka kepada pelanggarnya dapat dikenakan hukuman. Jenis hukuman yang akan dikenakan terhadap si pelanggar akan sangat tergantung pada macamnya peraturan yang dilanggar. Pada prinsipnya, setiap peraturan mengandung sifat paksaan, artinya orang-orang tidak mau tunduk dan dikenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan dapat berupa undang-undang atau jurisprudensi atau kombinasi keduanya. Di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan. Jurisprudensi juga berperan, namun tidak seberapa. Korupsi telah dianggap sebagai hal yang biasa, dengan dalih sesuai prosedur. Koruptor tidak lagi memiliki rasa malu dan takut, sebaliknya memamerkan hasil korupsinya secara demonstratif. Politis tidak lagi mengabdi kepada konstituennya. Partai politik bukannya dijadikan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, melainkan menjadi ajang untuk mengeruk harta yang ambisi pada pribadi. Padahal tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, dan juga membahayakan pembangunan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayakan tindak pidana korupsi tersebut. Sehingga harus disadari dengan meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara dan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa atau ordinary crimes, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes. Penyebab terjadinya korupsi di Indonesia menurut Abdullah Hehamahua, berdasarkan kajian dan pengalaman, setidaknya ada 8 penyebab, yaitu yang pertama, sistem penyelenggaraan negara yang keliru, kemudian kompensasi PNS yang rendah, pejabat yang serakah, law enforcement tidak berjalan, kemudian disebabkan law enforcement tidak berjalan, di mana aparat penegak hukum bisa dibayar melalui dari polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Maka hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor sangat ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jerah bagi koruptor. Kemudian selanjutnya pengawasan yang tidak efektif, tidak ada keteladanan pemimpin, kemudian budaya masyarakat yang kondusif atau KKN. Menurut Undang-Undang 1945 Amandemen Pasal 1 Ayat 3, Indonesia ialah negara yang hukum. Sebagaimana layaknya suatu negara hukum, maka kepentingan masyarakat banyak harus mendapat perlindungan dari pemerintah. Perlindungan tersebut selanjutnya merupakan hak-hak warga negara yang diatur dan dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Warga negara berhak untuk hidup aman, damai, dan tentram, terhindar dari berbagai tindak kejahatan
Bila mana terjadi tindak kejahatan, maka aparat penegak hukum harus segera bertindak sesuai kewenangan yang dimiliki. Dengan adanya tindakan oleh aparat penegak hukum, diharapkan kejahatan tidak semakin meluas. Bila mana penegak hukum kurang baik, maka seperti sekarang ini, kejahatan semakin berkembang, korupsi semakin marak, kasus suap terjadi di mana-mana, penyalahgunaan narkotika, dan sebagainya hanya dapat dikendalikan dari lembaga permasyarakatan. Akhirnya, sebaik apapun peraturan perundang-undangan yang ada, pada akhirnya tergantung pada aparat penegak hukumnya. Beberapa alasan dan fakta dan bahwa perlakuan tidak sama di depan hukum oleh penegak hukum dapat diajukan sebagai berikut. Yang pertama, praktik penegak hukum di dalam tebang pilih terhadap terdakwa atau tersangka terjadi ketika baik polisi, jaksa, dan juga pihak kekuatan masyarakat sebagai gerakan masyarakat madani membiarkan pelaku kejahatan tidak saja dengan bebas berkeliaran bahkan menjadi calon kepala daerah, tetapi juga setelah mendapatkan keputusan hakim, sekalipun mereka dapat kembali menduduki jabatan publik tertentu. Yang kedua yaitu perlakuan penegak hukum menjadi tidak setara atau tebang pilih karena sifat dari Undang-Undang KPK dan secara sengaja membuat pengelompokan proses penegakan hukum ke dalam dua kategori. Kategori pertama adalah korupsi yang menimbulkan kerugian negara di bawah 1 miliar diproses oleh polisi dan jaksa. Dalam model penegakan kejahatan korupsi, model ini dikesahkan masyarakat bahwa aparat penegak hukum baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah memiliki ruang fleksibel untuk menunda-nunda penyelidikan dan penyidikan. Akibatnya, pelaku kejahatan korupsi model ini menampakkan bukan saja tidak hanya kepastian hukum dalam penindakannya, akan tetapi dengan penundaan tersebut mengundang ketidakpuasan bagi masyarakat. Sedangkan kategori korupsi kedua adalah perbuatan seseorang yang telah menimbulkan kerugian negara di atas 1 miliar yang kewenangan tersebut hukumnya melalui KPK. Dalam kasus yang ditangani oleh KPK, dampaknya cukup membuat guncangan yang menakutkan bagi terdakwa, tersangka, dan terhukum. KPK jauh lebih tegas dan dipandang sebagai lembaga penegak hukum paling dipercayai di negeri ini. Jadi kesimpulannya adalah korupsi berkaitan dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kroninya. Korupsi selalu bermudahan berkembang di sektor publik dengan bukti-bukti yang sangat nyata bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekan atau memeras para pencari keadilan dan mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah. Korupsi di Indonesia sudah tergolong kejahatan yang merusak tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluhlantahkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan tatanan hukum dan keamanan nasional. Upaya pemberantasan kejahatan korupsi melalui penegakan hukum yang berkeadilan saat ini tampak masih memerlukan perjuangan yang berat. Karena kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime yang berbeda dari kejahatan pidana biasa, maka upaya yang harus dilakukan memerlukan sistem yang terpadu dan luar biasa pula sebagai kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime. Pemberantasan korupsi memerlukan kemauan politik luar biasa sehingga Presiden sebagai kepala negara menjadi figur penting dalam menegakkan dan mengorganisasikan peran polisi, jaksa, pengadilan, dan KPK menjadi kekuatan dahsyat sehingga praktek KKN seperti penyogokan, penggelembungan harga, grafitasi, dan penyalahgunaan kewarganegaraan lainnya dilakukan oknum aparat PNS atau pejabat negara. Jadi, melalui cara-cara penegakan luar biasa dan terpadu. Cukup sekian hasil makalah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.